kita kepada Tuhan, tangan Tuhan tetap menolong dan memelihara hidup kita. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita menaikkan ucapan kita dalam pujian ini. Aku berada di dalam kesesakan. Di rumah sakit tuh. Cek ngorek. Aku berada dalam kesesakan. Engkau mempertahankan hidupku ini. Bersama aku, Yesus akan menyelesaikan bagiku jika aku ada dalam kesesakan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Dan tangan menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur atas yang tak pernah ku bersyukur atas sekarang selamanya ku bersyukur kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur sekarang dan selama-lamanya, sekarang dan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, mari saja kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan. Betapa besar kasih-Nya kepada kita, betapa besar kemurahan-Nya bagi kita, anugerah yang sudah Dia berikan, anak-Nya yang tunggal bagi kita, Dia memelihara hidup kita, Dia menjaga kita. Mari kita bersyukur untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mari kita mengucapkan kepada kemurahan-Mu. Mandi, Rek. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya, sekarang dan selamanya, sekarang dan selama-lamanya, sekarang dan selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk dapat bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memasuki ibadah kita hari ini. Suci, suci, suci.
suci, suci. Pada siang malam beri pujian. Suci, 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 yang murah, yang kuasa, Allah Tritunggal yang Maha Esa. Bait yang kedua. Suci, 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 Tuhan tunggulah di tengah hidup kepada Tuhanmu yang saleh, yang baik, semua Mari kita tabiskan ibadah kita. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan kembali pengakuan iman rasuli. Hendaknya kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari semua, bersama-sama kita akan mendengarkan warta gereja minggu ini. Tanggal 25 Juli 2021. Jadwal pelayanan kategori A. Minggu 25 Juli 2021. Ibadah sekolah minggu kelas batita, kecil, dan tengah pada pukul 8 melalui YouTube. Sedangkan kelas besar pukul 10 melalui Google Meet. Kemudian ibadah tunas remaja pukul 10 melalui Zoom. Nanti malam jam 7, Komisi Wasda mengadakan ibadah penghiburan untuk keluarga Hanakin melalui link Zoom. Firman Tuhan, Bapak Pendeta Yafet, Soni Mandiangan MTH,
liturgos musik, Ibu Donda, Bapak David, pendoa syafaat, Bapak Didik Muswanto. Kemudian hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, ada renungan di Komisi Wanita melalui audio Firman Tuhan Ibu Pendeta Alfriza Mandiangan BPH. Hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, doa pagi untuk majelis, para pelayan, dan semua pengurus komisi pukul 5 pagi melalui Google Meet. Firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yafet Soni Mandiangan MTH, liturgos Ibu Kristi Toisuta, doa syafaat Ibu Endawati Pangemanan. Lalu untuk minggu depan, tanggal 1 Agustus 2021, ibadah pemuda remaja pada pukul 11 melalui Google Meet. Ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GMII Philadelphia, Surabaya, menyambut hamba Tuhan, Evangelis Heriana Eva Riani, mahasiswa STP Misia Sintang, Kalimantan Barat, yang baru tiba pada hari Sabtu siang, tanggal 24 Juli 2021, untuk melayani bersama di sini sebagai mahasiswa praktek selama 12 bulan, terhitung mulai tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 27 Juli 2022. Kiranya Tuhan Yesus menolong serta memberkati agar ada kesehatian dan kebersamaan yang indah dalam melayani Tuhan di jemaat ini. Mungkin minta tolong host untuk bisa membuka kakak Evangelis Heriana Evariani agar jemaat bisa melihat wajahnya. Masih di mute kakak. Yang pakai masker ya? Iya, pakai masker. Dibuka aja maskernya. Nggak ada orang kan? Ya, shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan, bahwa saya Heriana Evariani, saya dari ST Misia yang dipercayakan untuk melayani bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk 1 tahun ke depan. Puji Tuhan, terima kasih kakak, selamat datang dan selamat melayani bersama dengan kami. Baik, kita akan lanjutkan untuk warta kita, daftar jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GMII Philadelphia, Surabaya, mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. Tanggal 29 Juli 2021, Bapak Roni Toisuta. Di tanggal yang sama, Ibu Dr. Elizabeth Wotingchen. Dan di tanggal yang sama pula, anak Dirli Maria Moratua Sibarani. Tanggal 30 Juli 2021, Bapak Evangelis Julianus Ova. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ulangan 28 ayat 9. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkan dan melakukan setiap hari. Amin. Puji nama Tuhan, demikian warta gereja pada minggu hari ini, dan kita akan masuk dalam doa syafaat
Saya akan membacakan pokok doa. Bapak Ibu juga dapat melihat melalui layar masing-masing. Yang pertama, bersama-sama kita akan mengucap syukur. Ada 2 pokok doa, baik saya dan Bapak Ibu di rumah semua, kita bersama-sama mengucap syukur atas berkat rohani dan jasmani, serta pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kita juga bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, permohonan doa akan dibagi 2, kaum pria dan kaum wanita. Kaum pria mendoakan pemerintah Indonesia supaya Tuhan memberikan hikmat kesatuan hati dalam mengambil keputusan, terutama dalam masa pandemi ini. Juga berdoa untuk tenaga medis yang menangani secara langsung pasien COVID. Kemudian kaum wanita akan mendoakan agar Tuhan menolong dan membangkitkan ekonomi perusahaan-perusahaan Indonesia di tengah masa yang sulit. Dan juga mendoakan untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit. Mohon Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kemudian ada beberapa pokok doa yang akan saya doakan dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Sebelum kita bersama-sama berdoa, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah bersyukur juga untuk bangsa dan negara ini. Di tengah pandemi Tuhan. Bangsa dan negara ini diberikan pemimpin yang sungguh kuat, segala macam. Keluar dari segala kesulitan, terutama dampak dari pandemi, di mana perusahaan-perusahaan yang pengusaha kecil, bahkan juga orang kecil, wirausaha. Tuhan Yesus, kami memberikan kami kekuatan. Terima kasih. Kami percaya.
dari dunia, dalam kondisi lemah tubuh atau bahkan di rumah sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk menjamah mereka, memberikan kesembuhan. Kami mohon agar mereka boleh dipulihkan. Terima kasih. Mari kita satukan doa kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan waktu kepada kami untuk kami dapat berdoa kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan setiap permohonan kami. Engkau mendengarkannya Tuhan. Dan Engkau sebelum kami memohon, Engkau pun telah menyiapkan setiap jawaban atas doa-doa kami. Dan kami sungguh percaya kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa juga untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Yafet Soni Mandiangan MPH, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat daripadamu ada pada beliau Tuhan, sehingga apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, boleh disalurkan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mohon kepadamu agar segala kuasa jahat atau apapun Tuhan yang menghalangi firman Tuhan sampai kepada kami, kami mau tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat GMI Philadelphia Surabaya, supaya dapat menjadi jemaat yang dewasa secara rohani, kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan sekarang ini. Sungguh-sungguh iman mereka dipelihara oleh Roh yang Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang bekerja di luar kota Surabaya karena tugas dan tanggung jawab. Kami berdoa agar Tuhan Engkau tetap menjaga dan memelihara mereka. Kalaupun yang harus jauh dari keluarga, Engkau juga akan menolong mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan. Juga jemaat kami yang studi di luar negeri, Tuhan juga akan memberikan kepada mereka kemampuan untuk melakukan setiap tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa-doa kami Tuhan yang sangat jauh dari sempurna. Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menyempurnakannya bagi kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk mengambil Alkitab masing-masing. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23, kita akan membacanya bersama-sama. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah hafal, karena Mazmur ini dari pola minggu sampai juga lansia, kita sering mendengarkannya. Baik, kalau Bapak Ibu Saudara sudah memegang Alkitab masing-masing, ataupun mau melihat di layar, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur ini bersama-sama. Mazmur pasal 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu,
itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang masih kuat, kita tetap bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Jikalau Bapak Ibu beribadah bersama dengan keluarga, mari kita gandeng tangan orang tua kita gandeng tangan anak kita gandeng tangan suami atau istri kita. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Sungguh alangkah baiknya. Mari kita saling bergandengan tangan dengan keluarga kita dengan menaikkan pujian ini. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak kepala Harun yang tercambur dan juga nyata, seperti angin yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sudah bersama Allah meminta agar berkat-Nya bercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita berdiri ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak kepala Harun yang tercambur dan juga nyata, seperti angin di bukit Hermon dari bukit Sion. Sebab bersama Allah meminta agar berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak kepala Harun yang tercambur dan juga nyata, seperti angin yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab bersama Allah meminta agar berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ya, puji nama Tuhan. Memang benar Bapak Ibu Saudara, sungguh alangkah baiknya jika kita hidup rukun, mulai dari keluarga, kemudian dalam persekutuan di gereja. Jika kita hidup rukun bersama, maka Tuhan
tidak akan menahan berkat-Nya bagi kita semua. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini sebagai ungkapan penyembahan kita kepada Dia. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, putra raja, ku puji namamu, ku puji namamu. Puji namamu, ku sanjung Engkau, Tuhan, Rajaku, puji namamu. Puji namamu, ku sanjung Engkau, Tuhan. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Tuhan, ku rindu, Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, putra raja, mari kita puji Dia, puji namamu, puji namamu, bersanjung Engkau, Tuhan, Rajaku, puji namamu, puji namamu, ku sanjung Engkau, Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, bersama-sama kita buka suara kita untuk memuji Dia. Bersama-sama kita menyembah Dia.
membuka suara hati kita untuk menaikkan setiap pujian dan penyembahan hanya kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami memuji atas segala apa yang sudah kita bagi. Seribu lidah kami tidak mampu mengatakan apa yang saya lakukan bagi kami. Ciptaan-Mu aku kasih, bahkan Mu memberikan nyawa bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur penyembahan kami berikan hanya. Terima kasih Tuhan. Puji-puji. Puji-puji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Keajaiban Tuhan nyata menyelamatkan kami orang yang berdosa. Orang yang tidak mungkin dapat diselamatkan, tetapi karena perbuatan yang besar dan ajaib di dalam diri Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, maka kami yang seharusnya binasa, keajaiban Tuhan membuat kami hidup di dalam kebahagiaan, hidup dalam sukacita, dan hidup dalam kepastian keselamatan. Terima kasih Tuhan Allah yang ajaib, dan keajaiban Tuhan nyata juga dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan sampai pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau, dan biarlah semua pujian sembah kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati kami semua dengan firman-Mu pada hari ini. Sehingga kami semakin kuat di tengah-tengah situasi-situasi yang terjadi di dalam hidup kami. Baik secara umum pandemi ini maupun secara khusus pergumulan tiap rumah tangga atau tiap keluarga atau tiap pribadi. Bapa dalam surga, kami berdoa biarlah firman Tuhan akan meneguhkan, menguatkan, bahkan membuat kami semakin bertumbuh dan dewasa, semakin teruji dan semakin berkenan kepada Tuhan. Tinggikan diri-Mu Tuhan atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Efesus pasal 2, pembacaan kita, Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, silakan mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitahukan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan hidup di dalam melakukan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dari perikop kita ini, ayat 11 sampai 22, dipersatukan dalam Kristus, maka itulah tema kita. Dipersatukan di dalam Kristus. Dan kita bersyukur tadi kita sudah membaca Mazmur pasal 23. Dan Mazmur pasal 23 itu menunjukkan bahwa dalam perjanjian lama pun sebenarnya sudah ada pengertian tentang dipersatukan di dalam Kristus atau dipersatukan di dalam Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat tema, maka semua orang perlu pemersatu. Semua orang perlu dipersatukan. Kita perlu dipersatukan dengan Allah. Kita perlu didamaikan dan dipersatukan dengan diri kita sendiri. Dan kita perlu disatukan atau dipersatukan dengan sesama kita. Ketika kita menikah, kita dipersatukan di dalam Kristus. Jadi bukan hanya dipersatukan dalam upacara pernikahan saja, tetapi kita dipersatukan juga di dalam Kristus. Apalagi di masa pandemi ini. Ya, betapa ngerinya kalau kita belum dipersatukan dengan Allah. Kita perlu dipersatukan dengan sesama anak Tuhan, sesama orang beriman.
Dan itulah yang disebut sebagai gereja atau sebagai persekutuan tubuh Kristus. Kalau kita melihat surat Efesus, maka ada tema besar di dalam surat Efesus. Tema besar dalam surat Efesus itu adalah rahasia Kristus. Rahasia Kristus itu berbicara tentang gereja Tuhan. Rahasia Kristus berbicara tentang gereja Tuhan, di mana di dalam gereja di Efesus itu berbicara tentang dipersatukannya orang dari suku Yahudi, orang Kristen dari suku Yahudi dengan orang Kristen di luar suku Yahudi. Dan ini merupakan rahasia yang luar biasa, karena kita tahu orang Yahudi tidak bisa menerima orang di luar Yahudi atau orang non-Yahudi. Tapi di Efesus, gereja itu terjadi dalam gereja itu, di mana Tuhan mempersatukan orang-orang Kristen, baik dari kelompok Yahudi maupun dari kelompok yang mereka sebut kafir, ya, yaitu orang-orang non-Yahudi. Mereka bisa dipersatukan, mereka bisa menyembah Tuhan, mereka bisa saling menopang, saling mendoakan satu dengan yang lain. Mereka bisa saling mendukung, dan itu adalah rahasia Kristus. Hanya Kristus yang bisa melakukan itu. Dan itu sudah dilakukan dan itu sudah dialami oleh jemaat Efesus. Makanya Rasul Paulus di dalam surat ini dia berbicara tentang, kalau kita baca di dalam ayat 11, tentang dia memakai kata dahulu, ya. Memakai kata dahulu, ayat 11 itu. Karena itu ingatlah bahwa dahulu. Nah, lalu kemudian Paulus juga memakai kata tetapi sekarang, itu dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 itu tetapi sekarang. Jadi Paulus itu mau menunjukkan kepada semua, mau menunjukkan firman Tuhan kepada semua orang percaya di seluruh dunia, bahwa dahulu di latar belakang orang-orang atau jemaat Efesus itu adalah orang-orang yang dulu, yang dahulu belum dipersatukan. Tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus, tetapi sekarang mereka sudah dipersatukan. Dan nanti kita melihat dalam ayat yang ke-19, apa yang terjadi setelah mereka dipersatukan. Maka kita ingin merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah 3 pokok yang penting. Yang pertama adalah alasan dipersatukan di dalam Kristus. Mengapa dipersatukan dalam Kristus itu penting? Mengapa kita harus dipersatukan di dalam Kristus? Yang kedua yang akan kita renungkan adalah, kalau kita tahu alasan mengapa kita harus dipersatukan di dalam Kristus, maka pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dipersatukan di dalam Kristus? Dan kalau kita sudah tahu bagaimana dipersatukan di dalam Kristus, maka kita akan melihat apa akibatnya orang atau apabila kita dipersatukan di dalam Kristus. Maka kita lihat pokok yang pertama, alasan dipersatukan di dalam Kristus, atau mengapa kita dipersatukan di dalam Kristus. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 saya bacakan sekali lagi. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan diri sunat. Itu orang-orang Yahudi, ya. Yang tadi pertama itu bukan orang Yahudi, karena mereka bukan orang bersunat. Yang menyebut mereka itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang bersunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu, dahulu itu, ya, jemaat Efesus, bahwa waktu itu, waktu dahulu, kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Mengapa setiap manusia harus dipersatukan di dalam Kristus? Dalam ayat ini Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat Efesus yang bukan hanya berasal dari orang Yahudi, tetapi juga kepada orang yang non-Yahudi. Bahwa mereka dahulu, mereka bukanlah orang Kristen. Mereka belum dipersatukan di dalam Kristus. Dan mengapa harus? Karena situasi yang sangat luar biasa. Kalau orang yang belum dipersatukan di dalam Kristus, kita melihat di dalam ayat yang ke-12. Yang pertama, orang yang belum dipersatukan di dalam Kristus adalah orang yang hidup tanpa Kristus. Yang kedua, tidak termasuk kewargaan Israel.
Jadi Paulus tadi itu menyebut sunat lahiriah. Ya. Jadi kalau Abraham itu kan yang disunat pertama itu Abraham. Abraham itu waktu disunat, dia bukan disunat dulu baru percaya Tuhan, bukan. Tapi dia percaya dulu. Dia tinggalkan Ur Kasdim, dia pergi ke tempat yang Tuhan perintahkan untuk dia masuki, dan lalu kemudian dia disunat. Jadi yang pertama kali yang Abraham miliki itu adalah iman, percaya kepada Allah. Baru dia disunat. Artinya apa Bapak Ibu? Paulus tadi menyinggung dalam ayat yang ke-11, kalau cuma sunat saja tanpa percaya, itu sama saja. Itu namanya hanya sunat lahiriah. Jadi orang Yahudi yang melakukan sunat, itu sebenarnya kedudukannya sama dengan orang non-Yahudi yang belum percaya kepada Kristus. Maka Paulus ini mengatakan bahwa orang-orang baik orang Yahudi yang hanya sunat lahiriah tapi tidak percaya Kristus, apalagi juga orang yang bukan Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus, maka dia harus dipersatukan oleh Tuhan. Mengapa? Karena kalau dia tidak dipersatukan oleh Tuhan, sebenarnya hidupnya tanpa Kristus, hidupnya tanpa kewargaan, dia bukan warga Israel. Dia juga tidak mendapat bagian di dalam janji Allah, ayat 12. Dan dia juga hidup tanpa pengharapan. Dia juga hidup tanpa Allah. Tanpa Kristus, tanpa janji, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Ini adalah satu kehidupan yang jauh dari sukacita, jauh dari kebahagiaan. Tanpa Kristus berarti tanpa Allah. Yohanes pasal 14 ayat 6 ya. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Orang tidak mungkin bisa mengenal Allah. Orang tidak mungkin dapat berkomunikasi, bersekutu dengan Bapa kalau dia tidak percaya, tidak berada di dalam Kristus. Kalau sudah tanpa Kristus, tanpa Allah. Kalau sudah tanpa Allah, tanpa pengharapan. Kalau sudah tanpa pengharapan, tidak mungkin dia dapat berpegang pada janji Allah. Jadi bayangkan kehidupan kita tanpa Kristus, tanpa Allah, tanpa janji, tanpa pengharapan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa dipersatukan dalam Kristus itu bukan pilihan, tetapi itu keharusan. Kita harus benar-benar dipersatukan di dalam Kristus. Terlebih lagi pada masa pandemi ini ya, dalam COVID-19 ini, pandemi COVID ini. Kalau kita jauh dari Allah, tanpa Allah, saudara mau berlindung di mana? Kalau tanpa pengharapan, saudara bagaimana melalui masa-masa yang berat dalam hidup ini? Kalau tanpa berpegang pada janji Allah, bagaimana kita bisa bersukacita? Bagaimana kita bisa bersyukur di tengah-tengah masa yang sulit ini? Maka perlu sekali bagi kita untuk dipersatukan di dalam Kristus. Mau minta tolong seperti apa? Mau minta tolong kepada siapa? Kalau kita hidup tanpa Allah, tanpa Kristus, semua doa kita terhalang, hanya sampai di atap rumah saja. Tidak sampai kepada Bapa, tidak sampai kepada Allah. Kalau kita hidup tidak dipersatukan di dalam Kristus, maka kita tanpa Allah, tanpa Bapa, tanpa Kristus. Kita tidak mungkin bisa mengalami pertolongan Tuhan, karena Tuhan tidak mengenal kita. Dan kita tidak mengenal Dia. Bagaimana kita memiliki pengharapan atau harapan di dalam masa-masa yang berat dalam hidup ini? Bagaimana kita mau berpegang pada janji, toh kita tidak punya janji Allah? Maka dipersatukan dalam Kristus itu sangat penting. Kita dipersatukan dalam Kristus, maka kita juga bisa dipersatukan dengan diri kita sendiri. Orang yang belum diperdamaikan dengan dirinya sendiri, dia akan sulit bersyukur. Apalagi di tengah-tengah situasi yang berat yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari kita merelakan diri kita datang kepada Tuhan agar kita terus-menerus dipersatukan di dalam Kristus. Yang kedua, kalau kita sudah tahu alasannya, ya, mengapa kita harus dipersatukan dalam Kristus,
Karena kalau kita belum dipersatukan dalam Kristus, hidup kita tanpa Allah, tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa janji. Sekarang pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana? Kalau kita mau dipersatukan dalam Kristus, bagaimana caranya? Seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat 13 sampai 18, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat ayat-ayat ini, bahwa kita bersyukur karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Allah Bapa itu dengan kasih yang besar, Yohanes 3 ayat 16, dia telah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, berkarya di atas kayu salib. Dia mati untuk menebus kita. Dia mati sebagai pendamai. Yesus adalah Raja Damai. Maka kematiannya, kebangkitannya adalah kematian sebagai pendamai, sebagai damai sejahtera kita, yang mendamaikan kita dengan Allah, yang mendamaikan kita dengan diri kita, yang mendamaikan diri kita dengan orang lain, bahkan mendamaikan kita dengan sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 14 dikatakan demikian. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi yang pertama kita melihat bahwa dalam ayat 14, dengan kematiannya, Yesus mempersatukan kita dengan Allah. Bagaimana caranya? Dengan kematiannya, ia merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ia telah merobohkan tembok pemisah. Kita ini kan adalah musuh Allah, ya kan? Pada waktu kita hidup dalam dosa, kita adalah musuh Allah. Yang ada di atas kita hanyalah murka Allah. Kita hidup di bawah kutuk, di bawah murka Allah, bukan di bawah kebahagiaan, bukan di bawah damai sejahtera, tapi di bawah kutuk dan murka Allah. Maka murka Allah atau kutuk ini harus disingkirkan dulu dari dalam hidup kita. Dan itu hanya bisa disingkirkan oleh Yesus Kristus di dalam kematiannya. Dia telah merobohkan tembok pemisah yang memisahkan kita dengan Allah. Dan dia telah mempersatukan kita dengan kematiannya. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Jadi dengan kematiannya ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Matius pasal 6 katakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Setelah Yesus menggenapi, maka Yesus membatalkan itu. Membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena justru dengan hukum Tauratlah kita tahu betapa banyaknya dosa kita. Maka nampak sekali dosa kita. Hukum Taurat itu seperti cermin yang menunjukkan betapa banyaknya dosa kita. Begitu di situ disebut hukum pertama kan, hukum Taurat itu kan isinya 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu 10 hukum Taurat. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain, ya kan? Sampai hukum ke-10, jangan mengingini barang milik orang lain. Lalu yang kedua dalam hukum Taurat itu ada hukum agama atau hukum ibadah. Jadi orang Israel kalau mau beribadah kepada Tuhan harus memberikan korban setiap hari. Mereka harus mempersembahkan ini dan itu, ya kan? Kambing, domba, lembu, sapi, ya. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah hukum yang terjadi secara umum, ya kan? Hukum dalam hubungan dengan sesama. Nah, 3 ini ada di dalam hukum Taurat. Nah, ketika Yesus datang mendamaikan kita di atas kayu salib, maka Yesus sudah menggenapi akan semua hukum Taurat ini. Dan kemudian hukum Taurat ini tidak lagi dipakai untuk mengukur kehidupan kita di hadapan Allah, tetapi sudah digenapi dalam Kristus. Maka Kristuslah yang akan dilihat oleh Bapa, sehingga setiap orang yang ada dalam Kristus, maka dia dianggap benar karena Kristus telah membenarkan kita di atas kayu salib.
Dengan kematiannya, dia telah membatalkan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu masih dipakai, maka tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan. Tetapi karena kasih Allah, maka kita yang harusnya dihukum, di dalam Kristus kita diselamatkan. Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Dan dia telah menciptakan kita manusia baru. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi tidak lagi memakai hukum Taurat untuk mengukur keselamatan seseorang. Tetapi dia di dalam Kristus atau dia di luar Kristus. Siapa yang di dalam Kristus, maka dia telah dipersatukan bersama-sama dengan Allah di dalam Kristus. Lalu ayat yang ke-16, dengan kematiannya ia melenyapkan perseteruan pada salib. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi diulang lagi di sini bahwa perseteruan dengan Allah itu telah dilenyapkan di dalam Kristus, telah dilenyapkan pada salib Kristus. Sehingga kita bisa didamaikan, bisa dipersatukan di dalam Kristus. Ayat yang ke-17, ia datang memberitahukan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jauh ini ukuran yang dipakai untuk orang non-Yahudi, yang dekat itu untuk orang Yahudi, gitu ya. Jadi yang dekat itu orang Yahudi karena mereka kan sudah termasuk umat Allah. Tetapi mereka tidak bisa juga diselamatkan biarpun dekat kalau tidak percaya Yesus. Nah, kalau mereka yang dekat saja harus percaya kepada Tuhan Yesus, apalagi kita yang jauh. Satu-satunya jalan keselamatan supaya kita bisa dipersekutukan dengan Bapa, dipersatukan dalam Kristus, dipersekutukan dengan Bapa, maka kita harus berada di dalam Kristus. Jadi ayat 18 juga berbicara demikian. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi dengan kematiannya, dengan karya Yesus di atas kayu salib, maka kita bisa datang kepada Bapa. Di dalam Kristus kita bisa punya jalan masuk kepada Bapa. Orang yang tidak berada dalam Kristus tidak mungkin dapat masuk kepada Bapa. Orang yang belum dipersatukan di dalam Kristus tidak mungkin bisa sampai kepada Bapa. Nah, maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini karya yang sudah dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ini sudah disediakan bagi semua manusia, bagi semua orang. Maka apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya supaya kita bisa dipersatukan oleh Tuhan, dipersatukan di dalam Kristus? Ayat yang ke-13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, ya. Jadi supaya kita dapat dipersatukan oleh Kristus, maka karya Kristus yang sudah dia nyatakan itu dalam kematian dan kebangkitannya, itu harus kita percayai, itu harus kita terima. Itu yang akan membawa kita untuk dipersatukan di dalam Kristus. Jadi kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus berada di dalam Yesus. Roma 10 ya, ayat 9 ya. Kalau kita percaya dalam hati, mengaku dengan mulut kita bahwa dia adalah Kristus Tuhan, bahwa dia telah mati di atas kayu salib dan bangkit, maka kita akan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah caranya. Bagaimana kita dapat dipersatukan dalam Kristus adalah kita harus percaya kepada Kristus dan kita harus pastikan bahwa kita telah berada di dalam Kristus. Yang terakhir atau yang ketiga, apa akibatnya? Kalau kita sudah tahu alasannya, kita sudah tahu bagaimana caranya, sekarang apa akibatnya? Apa akibat bila kita sudah dipersatukan dalam Kristus? Ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Yang pertama dalam ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Oh, luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau tadi alasannya mengapa kita dipersatukan dalam Kristus, karena dulu kita tanpa Allah, tanpa Kristus, tanpa janji Allah, tanpa pengharapan. Sekarang apa akibatnya? Akibatnya kalau seorang sudah dipersatukan,
di dalam Kristus, maka inilah yang dialami, bahwa dia bukan lagi orang asing. Dia adalah kawan sewarga, dia bukan lagi pendatang dalam persekutuan tubuh Kristus. Dalam keluarga Allah dia bukan lagi pendatang, tetapi dia adalah kawan sewarga. Kawan sewarga dari orang-orang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah Tuhan. Kita orang berdosa, tapi karena kematian Kristus, karena kita telah dipersatukan dalam Kristus, ketika kita percaya dan ketika kita berada dalam Kristus, maka akibat yang pertama adalah kita dipersatukan, kita menjadi kawan sewarga dengan semua orang kudus yang ada di dalam dunia ini, baik yang sudah meninggal maupun yang sekarang ada maupun yang akan datang. Kita dipersatukan, kita dipersekutukan, kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Ya. Dan yang berikut adalah kita adalah keluarga Allah dan anggota-anggota keluarga Allah. Kalau sudah anggota keluarga Allah, waduh betapa indah, betapa bahagianya. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, keluarga Allah, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap dapat bersyukur. Kita tetap dapat berpegang pada janji Tuhan. Karena kita ini anak Allah, keluarga Allah. Kita punya pengharapan. Karena ini kita keluarga Allah. Karena kita ini adalah orang-orang yang menjadi keluarga Allah. Menjadi anggota keluarga Allah. Menjadi anak-anak Allah. Oh, luar biasa sekali Bapak Ibu. Maka akibatnya ini sangat penting. Lalu yang berikut, ketika kita sudah berada di dalam Kristus, ketika kita sudah menjadi kawan sewarga orang-orang kudus, dan juga anggota keluarga Allah, maka Tuhan akan membangun kita terus. Kita akan terus dibangun. Kita harus semakin kuat, kita harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai kitab Maliaki, ya, sampai kitab Maliaki yang kemudian digenapi dari Injil Matius sampai kemudian Wahyu. Bapak Ibu coba perhatikan. Semua itu sesungguhnya berbicara tentang Kristus sebagai batu penjuru. Semua itu di kitab Kejadian, di kitab Keluaran, ya. Kejadian pasal 3 ayat 15 begitu jelas bagi kita bagaimana proto Injil itu disampaikan ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia sebenarnya sudah memiliki pengharapan ketika dia kembali kepada Allah. Dia dapat bersekutu dengan Allah ketika dia percaya kepada Allah. Ya. Luar biasa sekali. Kitab Keluaran itu menunjukkan bagaimana ilustrasi keluarnya bangsa Israel. Itu mengilustrasikan bagaimana manusia harus keluar dari dosa, dari perbudakan dosa, dan tidak boleh kembali lagi. Orang Israel itu mereka keluar dari Mesir, dan kemudian mereka harus melewati Laut Teberau. Kenapa? Sebenarnya kan jalannya bukan lewat situ, tetapi Tuhan arahkan mereka ke situ. Supaya apa? Supaya mereka tidak kembali lagi ke Mesir. Begitu juga dengan kita. Ketika kita dibaptis di dalam Kristus, 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 4, itu menunjukkan perjalanan orang Israel, itu mengilustrasikan iman orang percaya pada zaman ini, Bapak Ibu. Kita tidak boleh lagi kembali kepada hidup yang lama, karena kita sudah dipersekutukan di dalam Kristus. Sampai kepada kitab Maliaki, lalu kemudian digenapi dari Injil Matius sampai Wahyu. Semuanya berbicara tentang Kristus sebagai batu penjuru. Kristuslah, maka kita dibangun di atas firman Tuhan. Tulisan para nabi, tulisan para rasul, di atas pengajaran itulah kita dibangun. Di atas pengajaran itulah kita bertumbuh di dalam Kristus. Di atas pengajaran para rasul itulah, para nabi itulah, kita semakin teguh, semakin kuat. Dan kita menjadi tempat kediaman Tuhan di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi di masa pandemi ini ya, iman kita harus semakin kuat, semakin teruji. Kita beribadah kepada Tuhan bukan karena lagu-lagu yang enak, bukan karena musik-musik yang bagus. Sekarang kita kalau lewat Zoom ini aja musik kadang-kadang nggak jelas ya. Tetapi kesungguhan kita tidak luntur. Kesungguhan kita dalam beribadah tidak luntur, biarpun kita hanya melalui Zoom. Kesungguhan kita untuk mencari Tuhan tidak luntur. Dan itu adalah hakikat dari ibadah.
Bukan hal-hal yang materi yang mempengaruhi kita untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi iman kita yang makin bertumbuh, kedekatan kita, persekutuan kita yang dipersatukan oleh Kristus, yang dipersekutukan dengan Allah di dalam Kristus. Itulah yang membuat kita semakin kuat. Bukan karena kita bertemu, halau, kita tidak bertemu. Kita tidak bisa jarak dekat. Kita tidak bisa cipika-cipiki. Tidak bisa, tidak ada yang bisa mengendalikan suasana kecuali Tuhan dan kecuali diri kita yang mau menerima semua situasi ini dengan ucapan syukur dan tetap percaya, tetap punya pengharapan di dalam Kristus. Bukan karena baju yang bagus kita ke gereja, bukan. Sehingga ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Di rumah kita dengan pakaian yang seadanya kita bisa beribadah kepada Dia, memuliakan Dia. Dan yang paling terpenting itu adalah hati dan pikiran kita yang terarah kepada Tuhan. Kesimpulan kita dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, betapa pentingnya seorang itu dipersatukan di dalam Kristus. Karena kalau tidak dipersatukan dalam Kristus, maka hidup kita tanpa Allah, tanpa janji, tanpa pengharapan, dan tanpa Kristus di dalam dunia ini. Siapa yang mau berjalan di dalam dunia ini tanpa Allah? Siapa yang mau berjalan dalam dunia ini tanpa pengharapan? Di tengah-tengah pergumulan yang berat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita dipersatukan di dalam Kristus. Yang kedua, kesimpulan kita, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi pendamai, menjadi damai sejahtera bagi manusia agar kita dapat dipersatukan di dalam Kristus. Maka tinggal kita, bagaimana kita? Kita harus percaya kepada Dia. Kita harus menerima karya kematian dan kebangkitannya. Kita harus percaya kepada Kristus. Kita harus berada di dalam Kristus. Sehingga kita benar-benar dipersatukan di dalam Kristus. Betapa bahagianya ketika kita dipersatukan dalam Kristus. Karena ketika kita dipersatukan dalam Kristus, hidup kita ada dalam persekutuan dengan Allah. Kita punya jalan masuk kepada Allah. Tuhan Yesus memimpin hidup kita. Kita berpegang pada janji Tuhan. Kita hidup dalam pengharapan. Selalu ada harapan di dalam Kristus. Dipersatukan dalam Kristus adalah satu-satunya jalan bagi semua manusia untuk mengalami hidup yang benar dan hidup yang penuh dengan sukacita. Mari kita ucapkan selamat tinggal bagi hidup lama yang tanpa Allah, tanpa Kristus, dan tanpa janji, tanpa pengharapan. Dan selamat bagi kita untuk hidup dipersatukan dalam Kristus. Mari kita semakin nyatakan bahwa hidup kita ada dalam persekutuan dengan Allah. Bahwa kita hidup dalam Kristus, hidup dalam janji dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Untuk firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan. Kami dengarkan uraiannya. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami berdoa biarlah kami benar-benar sudah dipersatukan di dalam Kristus. Sehingga kami dalam hidup ini, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, kami tetap hidup dalam pengharapan. Kami tetap hidup dalam berpegang pada janji-janji Tuhan yang indah. Kami tetap hidup bersama dengan Kristus dan hidup di dalam Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami tidak putus asa, sehingga kami tidak kehilangan harapan. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Materaikan firman-Mu untuk kami semua Tuhan. Dan berkatilah kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Bapa dalam surga, betapa hati kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami, mengingat saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kami berdoa dan bersyukur bersama dengan Bapak Roni Toisuta yang berulang tahun tanggal 29 Juli. Kami juga bersyukur untuk Ibu Dr. Elizabeth Ngotingchen yang berulang tahun juga tanggal 29 Juli. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk anak kami, Dirli Maria Morotua Sibarani yang juga berulang tahun tanggal 29 Juli. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan hamba-Mu, Bapak Evangelis Julianus Ova yang berulang tahun tanggal 30 Juli. Terima kasih Tuhan.
Di tengah-tengah pandemi ini, pemeliharaan Tuhan bagi kami semua luar biasa. Bagi saudara-saudara kami ini juga begitu luar biasa. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Biarlah Tuhan terus memimpin mereka semua. Berikan kekuatan, kesehatan, berkati apa yang mereka kerjakan agar sungguh-sungguh diberkati dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, khususnya anak kami Dirli, Maria, Morotua Sibarani. Tuhan juga berkati pada masa-masa pertumbuhannya menjadi anak yang baik yang diberkati oleh Tuhan, anak yang sehat, anak yang dipelihara oleh Tuhan, anak yang sungguh-sungguh mewarisi janji-janji Allah dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hambamu dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tuhan dipermuliakan, Tuhan buat mereka selalu berhasil. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Kita sungguh bersyukur kita telah dilawat oleh firman Tuhan yang mengingatkan lagi kepada kita semua bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui darah Yesus. Kita telah dipersatukan kembali dengan Allah kita. Mari kita bersyukur dan sungguh tetap percaya dan setia dalam melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebagai ungkapan syukur kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara. Ataupun kalau belum ada nomor bisa menghubungi sekretariat gereja. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan secara langsung ke gereja, jikalau memungkinkan, boleh datang ke gereja pada jam-jam sekretariat gereja dengan protokol kesehatan. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, kami sungguh mengucap syukur karena firman Tuhan begitu menguatkan kami, mengingatkan kami lagi betapa kasih Tuhan Yesus dan darahnya telah mendamaikan kami dengan Engkau, mempersatukan kami kembali dengan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Roh-Mu yang kudus terus memeteraikan firman itu, sehingga kami dimampukan untuk tetap setia dan percaya dalam melayani Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan saat ini, sebagai ungkapan syukur kami karena kebaikan dan kemurahan-Mu, kami rindu memberikan persembahan yang ada pada kami. Biarlah Engkau berkenan untuk menerimanya Tuhan. Berkati persembahan kami ini, juga pengurus gereja yang akan mengelolanya. Engkau berikan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berpuratan hidup Allah yang terganggu dan juga yang buruk.
seperti embun yang dari harum dengan berkemungkin singa bersama diperintahkan Tuhan agar berdasarkan dicurahkan kehidupan selamanya. Oh betapa indahnya mengurapan di kepala hadiah, mengurapan di kepala yang terjangkutan juga turun seperti embun yang dari harum dengan mimpi bersama diperintahkan Tuhan agar berkata dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Sekali lagi, kita boleh menggandeng keluarga kita, kakak adik, orang tua, anak, suami istri, jikalau ada. Mari kita saling bergandengan tangan, kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Oleh darah Yesus, damaikan kita dengan Allah. Oleh darah Yesus, damaikan kita dengan Allah. Dalam satu Roh Kudus, jadi keluarga Allah, jadi satu bangunan yang rapi tersusun di dalam Kristus Yesus yang jadi satu penjuru. Kita satu di dalam Kristus, kita satu di dalam Kristus, satu tubuh satu kudus, satu Tuhan dan satu iman, satu baptisan dalam nama. Mari saling mengasihi, jadilah sehati sendiri, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita naikkan pujian oleh darah Yesus, damaikan kita dengan Allah. Oleh darah Yesus, damaikan kita dengan Allah. Dalam satu Roh Kudus, dan keluarga Allah, jadi satu bangunan yang
yang rapi tersusun di dalam Kristus Yesus yang jadi batu penjuru kita satu di dalam Kristus, satu tubuh satu satu Tuhan dan satu satu kaki sana jadilah sehati setinggi satu kasih, satu cinta, satu tujuan dalam Kristus Yesus. Satu kasih, satu jiwa, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu, lakukanlah firman Tuhan dengan setia, maka Tuhan akan membuat kita semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Dia, dan semakin hidup berkenan kepadanya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara semua. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih Kristi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Memberkati. Selamat hari Minggu. Pilih Pak Bonang. Selamat hari Minggu. Oi, Ibu Dewi sama Minggu. Ibu Kaya. Aduh. Halo, selamat hari Minggu. Terima kasih Pak Yafet. Terima kasih. Hari Minggu semuanya. Terima kasih Pak Pak. Yafet. Terima kasih Titi. Para Facebook. Selamat hari Minggu. Terima kasih semua. Itu para Facebook. Terima kasih semua. Terima kasih. Pendeta. Semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Itu siapa yang mau menyapa mahasiswa praktek? Namanya Yani, panggilannya Yani. Ya, ini dari mana? Daya. Oh iya, selamat Saya dari Asli. Asli orang Sintang ya, Yani. Kakak Yani. Terusnya boleh dipoto. datang Kak Yani. ya, terima kasih Bu. Gurukan. Gurukan. Nah, Selamat Gurukan. Anyo sama Cucu. Halo Ibu Ruka. Selamat Gurukan. Ini gambarnya waduh. Ya udah. Selamat hari Minggu. Selamat. Halo. Halo Pak Imam. Selamat.
Yo, selamat pagi. Daniel. Halo Stephen. Ben. Halo Stephen. Stephen Selamat Stephen. Stephen dan Ya. Sama-sama. Stephen. Jadwal sehat sembuh ya. Roni yang mau ulang tahun. Evet. Makasih. Kita udah besar, sama lah ya dengan kalian besarnya. Umuran. Oma Hanok mana nih? Udah keluar ya? Pak Mori. Masih ada. Tuhan berkati. Ya. Stephen sakit apa, Stephen? Iya. Kakak Vina. Sama Mama. Selamat hari Minggu. 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 Tatap muka. Berkati. Salam sehat. Pak Daniel, Ibu Mika. Selamat hari Minggu, Pak. Ya sehat. Senengnya lihat semua. Enak ya kita ya. Iya. Mungkin ada lampu. Sehat diberkati semua. Kita akan menghadap. Stephen di mana, Stephen? Stephen di mana, Stephen? Sakit apa, kok? Mana? Sudah menghilang. Nggak ada. Rumah sakit mana? Stephen, gimana kabarnya Stephen? Baik. Ini kondisinya malah. Stephen di mana? Stephen di mana ini? Itu kapan lalu itu positif. Oh. Jadi kan saya tidak ikut Zoom. Jadi dirawat di mana ini, Stephen? Di Pusat utama. Sama. Stephen, kita berdoa dulu ya. Betul ya. Kita berdoa dulu ya untuk Stephen ya. Ya. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, di hari yang indah ini kami juga bersama-sama dengan Stephen dan Yuli. Kami membawa Stephen secara khusus ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Kami berdoa semua obat, alat pernapasan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mendatangkan kesembuhan, kebaikan bagi Stephen. Tuhan juga lindungi Yuli, Tuhan lindungi semua keluarga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cepat sembuh ya Stephen. Semangat. Kasih Cepat semua. sembuh. Cepat sembuh, Mas Stephen. Iya, amin. Semangat ya. Tetap bersuka-cita ya. Semangat Stephen. Sukacita. Semangat Stephen, semangat. Semangat, Stephen. Semangat. Tuh banyak yang nyemangati. Terima kasih Tante Kak Yafet. Iya. Saya Feb, terima kasih. Nggak ada lampu. Iya, sama-sama. Ini wajahnya Di mana atas. ya? Permoni, Opa gimana kabarnya Opa hari Perlu ini? lagi. Ngapain? Itu tak Stephen. Oh, di asrama dia ya. Ibu Linda mana Ibu Linda? Iya, Opa Clement juga sedang di opnam. Doakan supaya tetap kuat, semangat. Kita terus doakan semua ya, semua baik-baik ya. Baik, Pak. Baik-baik. Ya, Tuhan Terima kasih memberkati perlindungannya. semua. Selamat hari Minggu. Selamat Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi nanti selesai pandemi. Ketemu face to face, sudah kangen. Iya, Iya, seperti tangan kanan ya. Karena kan kiri kan. Komunik salam untuk opahnya Sam. Itu kan. Sesuai. Iman Ibu. Ya. Mika. Pak Iman Ibu, Tuhan Oke. Tuhan berkati. Makasih Pak, makasih Pak Yafet, Bu Bincang. Iya, Ya, Ibu. sama-sama Ibu. Mau di absen ini banyak Itu banget. sih, Iya. Salam Anya sama William. Kita di depan gereja salam.
Bu. Loh iya ya. Siapa? Anya. Siapa sini? Anya. William. Bisa dek. Siapa? Itu. Bagi Jeto. Jeto. Jangan lupa ya hafalannya Anya dan Jeto ya. Sama William ya. Jeto. Jadi kita doa dulu ya. Iya, Itu udah kita. kita doa dulu ya. Pak Ani, Om Ani. Kita akan Keluarga berdoa. mana ya? Keluarga. Itu ayat hafalan ya sama kita. Kita akan berdoa untuk pelayanan Keluar ya. Ya, berdoa dulu ya. lagi tunas remaja dan anak kelas besar akan beribadah. Jadi kita akan berdoa bersama-sama. Mohon kesediaan. Tapi Kak. Ya, oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh datang di hadirat Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan dikuatkan lagi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk para hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam melayani ibadah saya pada hari ini. Hari ini kami bersyukur Tuhan terus memberkati semua hamba Tuhan. Doa biarlah semua pelayanan kami sepanjang minggu ini juga ada di dalam tangan Tuhan. Sebentar lagi kelas besar dan tunas akan beribadah. Tuhan, Engkau lagi akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah bagi semua hamba-hambamu, bagi semua jemaat yang bersama-sama beribadah maupun yang belum sempat untuk ikut bersama-sama beribadah. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hari ini kami terus merasakan kebaikan Tuhan. Kami ingin terus memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 11. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dadah, sampai ketemu semua. Ya, Terima kasih Baca. Coba ya, tangan kanan. Kan kan terbalik kami. Minggu depan kita udah rekaman ya. Oke. Ya. Ya. Apa